Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasib Al-Hanif, Prodi Agroteknologi, dan video ini sebagai UTS dari mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Sebelumnya izin menjelaskan yang pertama, mengapa suatu organisme itu disebut OPT. Jadi OPT itu singkatan dari organisme pengganggu tanaman. Disebut begitu ya karena makhluk hidup ini mengganggu pertumbuhan tanaman. Contohnya ya seperti ulat, seperti wereng dan jamur yang bisa bikin daun menguning, bahkan bisa bikin busuk. Pokoknya semua yang bikin tanaman tidak tumbuh normal atau pertumbuhannya itu terganggu dan hasil panennya itu berkurang, ya maka ya itulah OPT. Mereka ini hidupnya apa ya? Memanfaatkan tanaman kita, tetapi akibatnya malah merugikan kita. Ya gagal, contohnya ya gagal panen dan tanaman kurang sehat. Maka penting bagi kita untuk mengenali jenis-jenis OPT tersebut dari awal supaya tanaman kita sehat dan selamat dari hama penyakit. Baik, yang nomor 2, mengapa cuaca yang tidak menentu menyulitkan proses pengendalian hama? Misalkan saat ada serangan ulat, lalu kita kendalikan dengan menggunakan pestisida kimia. Nah, setelah menggunakan pestisida kimia, lalu tiba-tiba hujan, maka penyemprotan yang barusan kita lakukan itu bisa kurang maksimal atau efektivitasnya itu kurang. Bahkan bisa dikatakan ya percuma karena pestisidanya itu atau insektisida yang baru kita semprot itu ya tercuci hujan. Makanya itu ya percuma. Dan solusinya kalau seperti itu ya salah satunya menggunakan bahan perekat. Nah, gunanya perekat itu sebagai merekatkan bahan aktif yang kita semprotkan atau pestisida yang kita semprotkan untuk lebih merekat ke daun atau batang tanaman supaya tidak tercuci oleh air hujan. Ya itulah sulitnya mengendalikan hama, tetapi cuacanya ini berubah-ubah. Ada juga kalau musim hujan itu lebih condong ke fungi atau jamur gitu. Tetapi kalau musim panas atau musim kemarau itu lebih banyak ke serangan ulat atau etrip, ya wereng dan ya bangsa penghisap itu, dan ada juga sundep itu paling bahaya. Baik, yang nomor 3, jelaskan mekanisme hama serangga dalam menyerang tanaman. Jadi kalau kita ngomong soal hama serangga, maka
mereka menyerang tanaman itu ya bermacam-macam, ya tergantung hamanya, tergantung jenis tanamannya. Ada yang makannya itu memakan daun, ada juga yang menyedot nutrisi dari batang daun, bahkan ada yang menyerang lewat akar atau lewat dalam tanah. Contohnya itu ya apa ya? Seperti ulat daun. Itu dia itu memakan daun sampai ya habis, sampai bolong-bolong. Jadi tanaman itu tidak bisa fotosintesis. Akibatnya ya pertumbuhan terhambat. Ada juga wereng. Wereng itu beda lagi itu wereng. Wereng itu menyedot nutrisi dari batang daun. Nah, batang daunnya itu ya akibatnya ya kering, kuning, bahkan sampai bisa mati. Dan wereng ini juga membawa virus yang dapat menyebar ke tanaman. Wereng ini banyak ditemukan di tanaman padi kebanyakan. Nah, virus ini dapat menyebar ke tanaman padi yang lain melewati air yang ada di lahan tersebut. Ada juga lalat buah. Lalat buah ini banyak ditemukan di tanaman cabai kebanyakan. Nah, mekanisme penyerangan lalat buah ke tanaman cabai itu yang pertama dia menyuntikkan telur ke dalam buah cabai, lalu telurnya itu menetas menjadi ulat. Maka buahnya ya bisa busuk, tetapi kalau dilihat dari luar ya kelihatan sehat, tetapi di dalamnya busuk. Makanya banyak petani cabai itu bilang ini tanamannya sehat, tetapi kalau sudah dipotong atau dipetik lalu dibuka buahnya, lah kok busuk katanya. Yaitu berarti kena serangan lalat buah. Ada lagi hama penggerek batang gitu. Dia itu masuk ke batang tanaman lalu merusak jaringan dari dalam. Jadi tanamannya itu bisa ya roboh dan nggak bisa tumbuh normal. Ya intinya hama itu menyerang ya buat makan, tetapi akibatnya malah merugikan petani ya atau kita sendiri. Ya hasil berkurang, tanaman jadi rusak, bahkan bisa gagal panen dan nggak sempat kita mengendalikannya. Ya seperti itu. Baik, yang nomor 4, jelaskan proses terjadinya hama serangga bisa resisten terhadap insektisida. Resistensi itu bisa terjadi akibat penggunaan bahan aktif yang sama secara terus-menerus. Ini yang mengakibatkan terjadinya resistensi atau kekebalan. Jadi misalkan dalam pengendalian ulat, contohnya ulat di bawang merah. Nah, apabila kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan aktif yang sama secara terus-menerus, maka ulat yang pada
yang ada di dalam bawang merah itu ya kan terbiasa dengan bahan aktif yang sering kita gunakan. Contoh misalnya, misal ada 100 ulat yang kita semprot dengan menggunakan pestisida yang sering kita gunakan. Nah, ulat yang 100 ini kan tidak semuanya mati. Ada 1-2 ekor yang masih hidup. Nah, maka 1-2 ekor ini yang bisa menghasilkan keturunan, dan bisa dikatakan keturunannya itu sudah beradaptasi dengan bahan aktif yang sering kita gunakan. Maka di sini terjadilah kekebalan atau resistensi. Jadi resistensi itu terjadi manakala penggunaan pestisida yang berbahan aktif sama digunakan secara terus-menerus. Nah, solusinya agar tidak resistensi atau kekebalan ya di rolling atau dirotasi dengan bahan aktif yang lain. Contohnya misal hari pertama menggunakan bahan aktif A, selang beberapa hari atau beberapa minggu menggunakan bahan aktif B. Nah, itu dapat mengurangi atau meminimalisir resistensi terhadap penyakit atau bahan aktif. Ya, seperti itu. Terus baik, yang nomor 5, jelaskan mengapa rotasi tanaman menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam pengelolaan hama dan penyakit. Baik, rotasi tanaman atau penggiliran jenis tanaman itu bisa kita lakukan untuk salah satu metode penggunaan atau pengendalian hama penyakit, karena masing-masing komoditas atau masing-masing jenis tanaman itu hamanya berbeda. Misalkan kita ingin memutus siklus hama penyakit di bawang merah, maka salah satu caranya ya dengan berhenti menanam bawang merah, diganti dengan tanaman padi. Dan hama bawang merah dan tanaman padi itu berbeda. Maka untuk memutus siklus hama penyakit pada tanaman merah, ya solusinya ya berhenti menanam bawang merah, diganti dengan tanaman lain, contohnya padi. Berbeda kalau kita menanam tanaman yang sama secara terus-menerus. Contohnya tanam bawang merah, panen, tanam bawang merah, panen lagi, tanam bawang merah. Ya siklus hama penyakitnya ya akan terus bertahan, tidak akan hilang. Karena tanaman dan komoditasnya ya sama, yaitu bawang merah. Jadi untuk memutus siklus hama penyakit, tanaman tersebut ya harus diganti dengan tanaman lain. Ya itulah mengapa dengan merotasi atau pergantian jenis tanaman dapat membantu pengendalian hama penyakit. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.